Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium, maka tak batal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ada anggaplah hiburan ya dari snackvideo.com. Lain promosi kadenya. Oke, sekarang ini adalah materi terakhir ya untuk pembahasan bab nikah. Bapak harapkan tugas yang kemarin yang untuk SMK Alur, tugas portofolionya sudah sudah selesai Sabtu kemarin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang beberapa hal yang banyak dilakukan atau banyak dialami terutama oleh kaum perempuan, di mana hal ini yang secara tidak sadar menjadikan itu sebagai dosa besar, ya. Tidak seperti dosa, padahal itu adalah dosa besar untuk seorang istri, ya. Kita baca di sini, lihat kisah dosa besar di malam hari. Kata suaminya, "Mah," kata istrinya, "Moh." Tamat. Ini kisah yang sangat singkat, padat, jelas. Nah, di sini ini mungkin kalau untuk ukuran sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun mungkin istri tidak akan menolak lah ya. Dimana kecuali mungkin kalau sedang haid karena memang tidak boleh. Sedangkan di tahun ketiga dan seterusnya itu akan ada pasti ya. Termasuk bapaknya pernah ngalaman ditolak pemajikan kada embung ya kan bae antep. Cuma di sini kalau bagi bapak sih nya keheul aja da eta mah naon disebutna teh kan kewajiban merupakan kewajiban dari laki-laki teh ya. Kewajiban dari laki-laki teh ya. Hak apa namanya kemarin tuh? Naluri ada poho teh tara ingetnya. Naluri manusiawi ya. Naluri kemanusiawian kepada lawan jenis itu memang hak ada, itu tujuan, makanya harus dipahami dulu kemarin tujuan dari pernikahan itu apa ya. Kalau misalkan ketika sudah menikah menolak, maka ketika misalnya ya si istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, terus si suaminya kesal sampai akhirnya dia berbuat zina, maka itu disebabkan oleh istrinya. Nah ini yang bahaya ya, yang bahaya. Dan wajibnya itu sebagai wajibnya, karena itu sebuah kewajiban, jadi itu dikatakan dosa besar ya, itu dikatakan dosa besar. Nah, kita dengarkan ini ada menurut Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Kita dengarkan di sini kufur pada suami. Menguatkan kepada ibu-ibu kami yang tercinta, jangan sampai dilakukan oleh suami yang itu adalah instingnya, itu adalah fitrahnya, itu adalah awal kejadiannya, itu adalah sunnatullahnya dari Allah, dan kita mencoba menghambat, lalu suami merasa pahit hidupnya dengan penghambatan kita. Jangan sampai nanti dia jatuh kepada persinahan gara-gara kita, kaum muslimin yang kami muliakan, maka wanita yang semacam ini yang dikatakan kufur kepada suami. Baik. Nah, ngerti ya. Jadi jangan sampai seorang istri kalian, terutama khususnya perempuan, menolak ajakan suami sampai suami itu bermaksiat, sampai berbuat dosa karena ditolak ajakannya oleh istri. Jangan sampai seperti itu ya, karena itu sebuah dosa yang sangat besar. Lalu untuk apa kita menikah kalau misalkan kamu masih tidak mau melayani seorang suami ya. Nah, di sini coba lihat. Nah, bersegera memenuhi ajakan suami.
ini dianjurkan bersegera. Malah lebih bagus itu pahalanya kalau istri yang ngajak duluan, ya. Kalau istri yang ngajak duluan. Di sini Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolak, enggan, melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridho padanya. Artinya seluruh malaikat yang ada di langit ketika istri menolak ajakan suami, seluruh malaikat yang di langit ini murka kepadanya. Nepikeun ka engke si suami teh ridho deui ka manehna. Bisa tergantung dari si suaminya. Bisa 1 hari, 2 hari, bisa sampai 1 bulan mungkin. Tergantung dari si suaminya, beda-beda kan? Beda-beda, tergantung dari si suaminya, ya. Hingga sang suami ridho kepadanya. Nah, lamun teu ridho-ridhonya saumur-umur meureun eta awewe teh kufur kepada suaminya. Itu istri kufur kepada suaminya. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya Bapak katakan tadi, pahalanya itu bahkan lebih besar jika si istri yang mengajak duluan. Mentek tong areh geleng bae da geus sah. Yang kawin mah. Kalau sudah menikah itu sudah sah. Kan menikah itu tadi jam pukul itu menghalalkan dari yang tadinya haram. Geus teu nanaon gitu, ya. Ke yang kedua, di sini bab 25 ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kalau yang barusan ini hadis riwayat Muslim nomor 1436. Kalau sekarang di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, nomor hadisnya 3237. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan sebadan, lalu si istri menolak sehingga semalaman suami tersebut jengkel terhadap istrinya, maka istri tersebut dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Kalau di hadis ini si istri dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Kalau tadi berdasarkan hadis riwayat Muslim itu sampai suaminya ridho. Kedua-duanya sahih, Bukhari dan Muslim. Dua-duanya sahih, bisa diambil. Yang jelas ketika istri menolak ajakan suami, berarti disitulah seluruh malaikat yang ada di langit melaknat istri tersebut. Ya, harap dimengerti. Terus ada video lagi, 2 ya videonya. Naudzubillah, pakai baju jilbab panjang tapi joget-joget di depan kamera. Untuk apa? Bahkan minta maaf yang pakai cadar sekalipun. Anda yang pakai TikTok, pakai Instagram, joget-joget di depan kamera, wanita muslimah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, satu dunia nggak ada batasannya yang bisa melihat Anda. Semuanya bisa melihat Anda. Apa yang kita ingin tampakkan nanti di hadapan baginda Nabi Muhammad? Wahai para wanita, apa yang ingin kalian tampakkan nanti di depan Sayyidah Fatimah? Tunjukkan apa di depan Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah pada Siti Fatimah, wahai Fatimah, siapa wanita yang paling baik? Kata Siti Fatimah, wanita adalah tidak pernah lihat laki-laki dan tak pernah memandang laki-laki. Jadi banyak video di snack video, ya, lain promosi, ingat. Tonton dulu sekali. Kita pause dulu. Untuk yang video yang barusan sebelum yang ini kita bahas nanti, karena nanti akan ada satu lagi video tentang masalah TikToker, ya, masalah TikToker. Kita lanjut dulu ke video ini. Di sini tadi 10 wanita kelak diusir dari surga. 10 wanita kelak diusir dari surga. Kita lihat yang pertama. Terlewat ya. Nah,
Wanita yang pertama adalah wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami. Wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami. Kemarin Bapak katakan untuk yang apa namanya untuk mas kawin ya. Mas kawin, kebetulan ada yang bertanya kemarin tentang mas kawin. Wanita yang tak mensyukuri kemarin Bapak pernah katakan bahwa ketika Bapak menikah itu gaji Bapak itu hanya 600.000 per bulan. 600.000 per bulan. Bapak tanya dulu, sebelum menikah Bapak tanya dulu ke calon istri Bapak yang sekarang jadi istri Bapak itu, Bapak tanya dulu, daek teu diresikoan 100.000 sebulan, karena gaji Bapak cuma segitu. Karena entah mungkin Bapak berhusnuzon karena mungkin dia mengerti dengan agama. Inilah utamanya memilih wanita karena agamanya itu, karena ini salah satu alasannya. Karena dia mengerti agama, maka dia mau menerima. Ya, mau menerima. Dan alhamdulillah disyukuri, dan istri Bapak itu tidak pernah meminta yang macam-macam. Tidak pernah meminta yang macam-macam, ya. Jadi berapapun yang diberikan suami, asalkan itu cukup, berapapun yang dikasih suami itu pasti cukup. Yakin. Ya, asal bedakan mana pangabutuh, mana kahayang. Ya, karena kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Ya. Ini yang pertama, wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami. Ya, kita lanjut yang kedua apa? Nah, wanita yang kedua yang gemar mengumpat dan mengadu domba. Nah, ieu tanu rada hese teh. Komo ibu-ibu mah nya sakali ngariung biasana lamun geus ngagosip ngagibahna teh setelah tukang sayur ngalewat. Bari milik sayuran teh ngomongkeun si A, si B, si C, si D. Dia ngomongkeun kabeh gitu. Takade biasakeun untuk khususnya untuk perempuan lalaki ge sarua ketang. Laki ge sarua teu pandang bulu. Cuma di sini kita ditekankan untuk wanita yang nanti akan diusir dari surga itu wanita, lalaki ge sarua. Terus yang ketiga, istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Awas, walaupun kata cerai itu hanya sah jika diucapkan oleh suami, cek paribasana pamajikan istri mah arek 1000 kali nyebut cerai ka salaki oge moal jadi cerai. Tapi ketika suami mengatakan cerai kepada istrinya, maka itu jadi cerai dan sudah tidak mahram lagi. Ya, tapi istri yang terlalu sering menggugat cerai, di sini istri yang menggugat cerai artinya satu kali ya, tanpa alasan, komo lamun mineng gitu. Itu maksudnya mah, komo lamun mineng. Makanya jangan sampai ketika istri komo enak diatur suaminya mengerti agama, berkehidupan sesuai dengan agama, terus dia minta cerai, nah itu sangat salah ya. Terus dia menggugat cerai karena tidak mau berhijab, disuruh berhijab oleh suaminya, dia tidak mau, terus menggugat cerai, terus tanpa alasan. Ya kalau tanpa alasan ya alasan saha yang cerai we meureunna nyala muncul bahasa kasar meureun geus teu bogoh cenah gitu. Nah ini perempuan ketiga yang akan diusir dari surga nanti. Ya, jadi hati-hati. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah wanita yang berpakaian tipis dan ketat. Nah, makanya dalam hadis Nabi dikatakan nanti di akhir zaman akan banyak wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Ya. Awas, berpakaian berlapis tipis, terutama kalian kalau misalkan seragam sekolah yang warna putih, itu kalau misalkan kehujanan udah transparan. Jadi kalau misalkan pakai seragam sekolah atau berangkat ke sekolah, perempuan khususnya biasakan pakai jaket. Pak, di sekolahnya dilarang laan we pasti sekolah mah ada moal kehujanan. Pangpangna jaga-jaga ketika nanti pulang
hujan. Nah itu apalagi musim hujan seperti sekarang, yang dimana sekarang itu hujan sudah tidak bisa diprediksi, kadang hujan kadang panas. Ayeuna kan kuduna geus musim panas tapi bukina masih hujan, kadang geus masuk musim hujan tapi masih panas, ya kan. Terutama wanita, awas pakaian di sini yang yang ditekankan adalah berpakaian tipis dan ketat. Ya, tipis itu seperti tadi seragam sekolah. Jadi ketika kehujanan kegeblek langsung jeroanana. Ya. Dan ketat. Geus ipis ketat deui. Wah riweuh. Ya. Walaupun tidak tipis tapi ketat itu masih tetap termasuk ke dalam kategori 10 wanita yang akan diusir dari surga nanti. Ya. Naon biasanya legging terus nu ngararetak tuh lah, kecuali kalau misalkan dilapis lagi itu hanya sebagai naon atunya disebut mah lamun jang olahraga mah jang nyerap kesang meh teu kanu baju meh teu bau gitu. Mun keur olahraga mah bapak ge osok make manset. Ya manset tangan panjang jero hararipis ngetat gitu. Tapi kalau untuk bapak mah kan misalkan make tangan pondok manset panjang, iya bapak ketinggali. Kalau untuk bapak ini bukan aurat, tangan ini bukan aurat untuk bapak. Tapi kalau untuk perempuan ketika kalian pakai manset atau sebutnya itu sok lah ya, nu ayeuna mah alus dikaitkeun ka dieu cenah ayeuna bolongan. Itu khusus untuk para hijaber biasanya. Untuk khusus para hijaber biasanya ayeuna ka dieu. Nah, kalau perempuan ya, kalau misalkan ini tidak dilapis lagi dengan tangan panjang yang longgar, maka termasuk ke dalam ini yang ketat. Kecuali kalau misalkan dilapis lagi dengan jaket misalkan atau dengan pakaian yang memang longgar, besar dan menutupi manset tadi. Ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak ditutupi lagi, nah ini yang termasuk. Mengerti ya? Kita lanjut. Yang kelima adalah wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Ya, wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Oh iya lupa. Seperti halnya yang kemarin yang barusan dulu yang nomor 4 berpakaian ketat. Seperti halnya kaos kaki. Kemarin ada yang bertanya, "Pak, kalau memakai kaos kaki warnanya sama dengan warna kulit, apakah itu berdosa?" Karena sama saja seperti tidak memakai kaos kaki katanya. Intinya memperlihatkan warna kulitna gitu. Nah, Bapak jawab seperti ini. Pertama, kaos kaki itu ketat atau tidak? Nu ngaranna kaos kaki pasti ketat. Di mana geus teu ketat pasti mau dipakai deui. Nah, dieujeun elap, nah dipikeun. Benar tuh. Nah, semua kaos kaki, entah itu warnanya sama atau tidak dengan kulit, ya, itu tetap tidak boleh, harus ditutup lagi. Makanya rok untuk perempuan itu yang bagus, yang besar, yang longgar, tidak ngetatnya kan aya rok anu ngetat geuningan bari jeung pararondok sapingping. Ya, tapi pas diuk ditutupan naonan. Gitu. Ada yang disebut dress gitu, udah teu apal fashion namanya. Dress gitu misalnya yang panjang sampai menutupi kaki. Ya, sampai menutupi kaki. Jadi ketika fungsinya kaos kaki itu ketika dressnya nanti terangkat sedikit, kita berjalan rok dressnya itu terangkat, kaki kita terlihat tapi kaos kaki yang terlihat. Nah, itu fungsi dari kaos kaki itu sebetulnya bukan karena kita sudah memakai kaos kaki, kita sudah memakai legging, tidak ditutup lagi, kita sudah berasa menutup aurat, padahal belum. Makna dari menutup itu adalah menutupi warna, bentuk. Ya, kalau ya posisinya ketat itu kan tidak menutupi bentuk, tetap mencek bahasa orang menaun kateplak lah. Gitu. Nah, yang kelima adalah wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Nah, wewangian banyak sekali, terutama untuk yang sudah menikah. Kamu wanita karir mah, sadwari gawe gitu. Sadwari gawe kan atuh piraku cenah henteu ieu digawe bararau. Nah, itu yang jadi masalahnya. Ya, itu yang jadi masalahnya. Dan berlenggak-lenggok, aduh tah ieu nu parahna mah. Apalagi
ada virus yang tadi teh virus yang lebih bahaya dari COVID-19 itu adalah virus TikTok. Nya untuk para TikToker ngomong cenah pemanasan. Pada alit keneh, pada canikah. Nah, eta justru eta canikah wae geus kitu ngomong ke geus nikah. Ya. Eta joget-joget ya, kita lanjutkan. Wanita yang keenam, wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Di sini maksud dari kepala seperti punuk unta itu adalah yang memakai rambut ieu mah namanya naon ngaranna teh sinden sok make mah. Lain embu kurang panjang terus digelung di dieu, lain kitu. Eta mah henteu termasuk. Seperti sinden make naon dia tanda gede geuningan ya. Eta yang dimaksud seperti punuk unta. Kalau misalkan yang digelung karena rambutnya panjang supaya tidak tengah rumbai kan sok aya geuningannya lamun tinggal tukang teh tiung-tiung buuk-buuk gitu. Nah lamun digelung mah henteu, justru kan tujuannya supaya teka tinggali buuk di fungsina di tiung teh. Jadi lamun anu digelung dibeungkeutkeun deui di dieu itu tidak apa-apa. Ya, yang dimaksud dengan wanita yang kepalanya seperti punuk unta adalah yang memakai naon atuh ngaranna teh ari poho teh tara ingetnya. Sinden lah sok marake geuningan da lain buuk eta teh konde gitu nya. Konde lah mun dia mah. Konde itu yang dimaksud seperti punuk unta. Ya, ngerti ya? Wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya, makanya menambahkan nama suami ke istri itu tidak boleh. Ya, contoh, nama bapak Yudistiadi, terus nama istri bapak itu Elis Komala, diganti si ngaran pamajikan teh ngaran istri bapak teh jadi Elis Setiadi atau Elis Yudi. Nah, itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh, itu termasuk ke dalam kecuali ayahnya, lamun ayahnya mah tidak naon gitu. Lamun ngaran bapakna terjadi masalah ya. Kalau suami itu tidak boleh. Kita lanjut. Yang kedelapan, wanita yang menyemir rambut nu dipikokan erek warna berem, koneng, hejo, termasuk warna hitam. Ya, ini kemarin sudah Bapak bahas karena ada yang bertanya yang Bapak dulu bahas tentang yang pertanyaan-pertanyaan di video yang banyak pertanyaan ini sudah Bapak bahas. Jadi kalau kalian sudah mewarnai rambut dengan warna kuning, terus karena sekolah tidak boleh mewarnai rambut atau menyemir rambut, terus kalian pakai warna hidung. Tadi itu menang sebab anggar syarat susuci, syarat toharoh itu tidak akan kena karena air terhalang oleh pewarna rambut tadi. Ya, jadi kudu kumaha digunting solusina. Makanya tong coba-coba tong coba-coba daek ngawarnaan rambut. Kecuali lamun misalkan bener murni kapoe. Lamun sekolah tutupan matakna. Ulah gaya di pamer-pamer di media sosial mah atuh ka sakola maraketarium ari dina media sosial ditarambong-tembong kan bingung atuh. Jadi katingali ku guruna tuh si itu tadi tiung ngadon di tiung teh buukna beureum cenah kan seperti itu ya. Next, istri yang tak taat pada suami. Nah ini karena kemarin salah satu kewajiban istri itu adalah taat pada suaminya. Jika dia tidak taat selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan agama, maka istri wajib taat kepada suami. Pak kumaha lamun suamina nitah teu bener, misal nitah dipikokan, ulah teu meunang. Tah eta kakare kudu dilanggar. Gitu. Lamun ngambek pak kumaha kan beda manehna nu nanggung dosana. Tah gitu. Jadi ketika kita menuruti mentaati perintah suami yang bertentangan dengan agama, kitanya dapat, suami juga dapat.
Ya, suami juga dapat. Next, terakhir, wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki mencek bahasa orang mana tomboy. Ya, baik dari segi pakaian, tingkah laku, loba kana namanya celana disarwek-sowek atau sering berkumpul dengan yang bukan mahram sarua eta teh. Pipilun main game, ya kan? Banyak sekarang komo sok narangkel kana mobil geuningan mobil truk, mobil naon. Ngakuna teh anak pang, panggelona, pang malaratna. Ya kan? Banyak yang seperti itu. Itu 10 wanita yang kelak akan diusir dari surga, ya, akan diusir dari surga. Nah, kita lanjutkan. Materinya foto lagi. Di sini ada kebiasaan seorang istri terhadap sosial media, ya, dan ini anjurannya lah untuk diganti. Saat istri Nabi Ismail berkeluh kesah kepada mertuanya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dengan tegas Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk mengganti istrinya. Ceritanya seperti ini. Ketika Nabi Ismail katakanlah pergi bekerja keluar rumah, Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail. Kan yang ada cuma istrinya, cuma istri Nabi Ismail. Dia datang, bicaralah, mengeluhlah si istri Nabi Ismail alaihissalam tersebut kepada Nabi Ibrahim. Ya, berkeluh kesah di sini dengan bahasa berkeluh kesah, tanpa menjawab keluh kesah dari istri Nabi Ismail tersebut. Nabi Ibrahim pergi lagi dan menemui Nabi Ismail alaihissalam, anaknya, lalu berpesan. Pesannya itu adalah segera ganti segera ganti tuas pintu rumahmu. Begitu bahasanya, bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Segera ganti tuas pintu rumahmu dengan yang baru. Lalu Nabi Ismail membicarakan apa yang disuruh oleh ayahnya kepada istri Nabi Ismail. Oh iya, kalau tidak salah berpesannya itu, maaf lupa ya. Jadi ketika istri Nabi Ismail ini berkeluh kesah kepada Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, tolong sampaikan pesan kepada suamimu untuk mengganti tuas pintu rumahmu. Ya, tuas pintu rumahmu. Nah, ketika Nabi Ismail alaihissalam pulang ke rumah, istri Nabi Ismail tersebut menyampaikan amanat dari Nabi Ibrahim. Dan ketika disampaikan, jawab oleh Nabi Ismail, sesungguhnya ayahku itu menyuruh aku untuk mengganti engkau. Maka singkat cerita digantilah istri yang itu diceraikan, digantilah dengan istri yang baru. Lalu apa hubungannya dengan sosmed? Maka sungguh istri-istri yang berkeluh kesah via sosmed lebih pantas untuk diganti. Ya. Jadi lamun boga masalah saeutik teh entong tong sagala diupdatekeun kana status. Ya, tong sagala diupdatekeun kana status lamun aya masalah rumah tangga teh daerah, karena kan ketika kalian sudah berumah tangga, aib suami itu aib kamu, aib istri itu juga aib kamu. Ya. Jadi aib suami istri itu adalah aib bersama. Aib rumah tangga mereka itu adalah aib mereka, bukan hanya aib suami saja, bukan hanya aib istri saja. Makanya kemarin kewajiban salah satu kewajiban istri itu adalah menjaga kehormatan keluarga. Termasuk ini tong loba keluh kesah diganti. Nah anu lamun aya nu kitu eta kudu diganti langsung. Teu pantes jadi pamajikanana. Teu pantes menjadi istri orang.
Gitu. Ngerti ya? Kita lanjutkan. Bohong ketika kamu berdoa agar ayahmu ditempatkan di surga sementara auratmu masih saja kau umbar. Nah ini berhubung kembali lagi ke video yang tadi yang tentang tiktokernya. Jadi ulah ayeuna ngadoa Robbing firli warhamni wajburni Allahumma gfirli wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira untuk orang tua ketika aurat kalian masih diumbar, termasuk ketika sudah suami istri. Ya, termasuk ketika sudah suami istri, maka di sana yang menjadi tanggung jawabnya adalah suaminya. Masih terkait sama tiktokernya. Nah, di sini ada sedikit motivasi lah untuk menghormati ayah atau orang tua ya, ayah atau ibu kita. Telapak kaki ini menjadi saksi ayah cari rezeki untuk kita, untuk sekolahkan kita, untuk besarkan kita. Kadang ayah kita sampai lupa dengan lelahnya dari melihat kita tercukupi. Dan benar karasa ayah nama ya, karasa. Makanya berbaik-baiklah kepada orang tua, khususnya karena kita sekarang sedang bahas tentang suami istri, khususnya seorang istri yang seorang istri yang tidak menghargai penghasilan suaminya, seperti yang tadi di awal di 10 wanita yang akan diusir dari surga itu, yang tidak mensyukuri nafkah dari suaminya ya. Oke. Ada video kalau salah ya. Istri itu haknya suami. Kalau suami bukan hak istri, haknya orang tua. Rungokno. Suami itu haknya orang tua. Artinya suami harus lebih memprioritaskan orang tuanya, mementingkan orangnya daripada istrinya. Ya sama penting, istrinya penting, orang tuanya penting. Tapi perbandingannya lebih dipentingkan orang tuanya daripada istrinya. Ini kalau suami. Beda dengan istri haknya suami bukan hanya orang tua. Karena waktu nikah sama orang tuanya sudah diserahkan total kepada suami. Maka istri harus lebih memprioritaskan suaminya dari orang tuanya. Nah, di sini ini yang jarang dan dipahami terutama oleh ibu-ibu muda, katakanlah ibu-ibu mudanya udah orang sekarang lah sebutkan. Jadi ketika ijab kabul terlaksana di sana anu bunyina saya nikahkan putra saya yang bernama Fulan bin Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin sekian dibayar kontak, terus dijawab ku pengantin lelaki, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulanah dan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka di sana itu ibaratnya mengambil tanggung jawab anak perempuan tadi dari bapak ke pengantin laki-laki tadi. Makanya hak istri itu adalah memprioritaskan suaminya, bukan orang tuanya. Ya, bukan orang tuanya. Ingat, jangan kalau misalkan suami itu tetap memprioritaskan orang tua, ya, tetap memprioritaskan orang tua. Nah, seperti itu. Tetap memprioritaskan orang tua karena banyak sekali perempuan yang perlu disebutkan lah. Coba lihat di kampung kalian sendiri atau mungkin yang dicontohkan bapak kan baik. Bapak sekarang masih tinggal di perumahan Mertua Indah. Tahu perumahan Mertua Indah? Ya cicing di Metoha gitu. Artinya apa? Istri ketika diajak ke rumah bapak, dia tidak mau.
tidak mau jauh dari orang tuanya. Ini yang salah. Nyala mereka salah. Tapi bukan hanya bapak ya. Semua banyaklah nu kawin anu aranyar kawin bisa tinggali lolobana cing di kolot awel atau cing di kolot. Nah, itu yang masalah ya. Itu karena perempuannya yang tidak mengerti. Kalau misal masih belum mengerti, kita lihat pembahasannya yang selanjutnya ya. Ini tidak akan nyambung. Lihat videonya. Maka rumah tangga bisa sakinah mawaddah warahmah, tidak segampang balikin telapak tangan. Pengantin baru kemudian akad nikah, lihat seorang suami tanggung jawab yang luar biasa dunia akhirat. Ketika laki-laki mengucapkan ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya Bulana binti Bulan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai, langsung aras goyah, malaikat mengucurkan air mata nangis. Kenapa? Dosa-dosa seorang istri ditanggung penuh oleh sang suami. Dengerin Bu, kayak Rasulullah sampai ngomong kalau manusia boleh nyembah sesama manusia, memerintah sang istri menyembah pada seorang suaminya, saking nggak boleh. Kenapa istri berbuat dosa, suami berbuat dosa? Kalau udah jadi suami istri, suami berbuat dosa, dosanya buat suami doang. Tapi kalau istri berbuat dosa, suami dapat, istri dapat. Nah, itu jadi masalah ya. Kalau misalkan tidak jelas ya kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Saya terima nikahnya si Anu binti si Anu dengan mas kawin bla bla dibayar tunai. Aku pernah baca bahwa ucapan yang singkat dan padat tersebut memiliki makna tersirat. Maka aku tanggung dosa-dosanya si dia, perempuan yang ia jadikan istri, ya, anak-anak tadi. Terus dari ayah dan ibunya, dosa apa saja yang telah dia lakukan, dan dari tidak menutup aurat hingga ia meninggalkan sholat. Semua yang berhubungan dengan perempuan yang ia jadikan istri dengan sedia, aku tanggung dan bukan lagi orang tuanya yang menanggung. Serta akan aku tanggung semua dosa calon anak-anakku. Jika aku gagal, maka aku adalah suami yang fasik, ingkar, dan aku rela masuk neraka. Aku rela malaikat menyiksaku hingga hancur tubuhku. Nah, ini yang menjadi menjadi alasan bahwa istri itu harus memprioritaskan suaminya, sementara suami tetap memprioritaskan orang tuanya. Begitu ya. Karena tanggung jawab seorang suami itu subhanallah sekali. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Kalian bisa SS, bisa bisa bagikan atau rek mental langsung gak apa-apa sampai sok japri. Bahaya di bapak mah. Ku bapak ya can di-uploadkeun ngahaja jang pertemuan ayeuna. Ya. Jadi itu untuk untuk perempuan ya, harus mengerti di sana. Terus untuk laki-laki, setelah kalian, nah ini termasuk kemarin yang menunggu pembahasan poligami untuk laki-laki. Nah, silahkan baca dulu yang ini. Kalau misalkan setelah baca ini kalian masih berminat untuk berpoligami, ya silahkan saja ya, silahkan saja. Karena menanggung menjadi seorang pemimpin keluarga, menanggung dosa sendiri, menanggung dosa istri, menanggung dosa anak-anak itu bukan hal yang enteng ya, bukan hal yang enteng. Jadi kalau misalkan masih mau, ya silahkan saja. Jadi tahu tanggung jawab diri sendiri. Kalau misalkan tahu dengan ini, bapak pribadi pun setelah baca ini, dah sebenarnya lamun teu nafsu, eleh ku nafsunya hayang kawin teh. lain hayang ibadah teh ku nafsu we gegedena mah. Kecuali meureun anu imanna geus halus, henteu suuzon ya. Henteu suuzon. Kita lanjutkan. Kalau anak kita sudah gas tidak pakai jilbab, bisa bayangkan mana sengsaranya bapak nanti dikubur. Kalau sampai sekarang anak kita tidak tahu ngaji, asal tidak tahu ke masjid, bisa dibayangkan gimana sesanya kita kubur nanti.
Tapi kalau sekarang anak kita masih SD sudah tutup jilbab, sudah tutup aurat. Anak kita malam Jumat semua kumpul di rumah Cayasin sama-sama. Anak kita Ramadan berjamaah masjid. Harapan itu Pak, bapak kaya insya Allah dikubur. Demi Allah, ibu bapak wafat, anak senja pengangguran, Allah tidak persoalkan. Ibu bapak meninggal, anak tidak punya kerja, Allah tidak marah. Tapi ketika anak bapak tidak pakai jilbab, anak bapak tidak tahu sholat, anak bapak tidak tahu rasa malu jadi anggota DPR tapi koruptor, maka bapaknya ini mana Pak? Kok bisa anaknya seperti ini? Hati-hati Pak. Bapak tidak usah cemas soal masa depan anak. Yang perlu Bapak Ibu khawatirkan adalah anak kita wafat tidak tahu sholat. Nah, itu tanggung jawab sebagai seorang ayah. Saking besarnya tanggung jawab tersebut, berat mentak memborong opat hiji weh heula da moal beak moal gitu untuk laki-laki ya. Kalau perempuan anu geus sareng dibahas deui karunya. Itu untuk laki-laki tanggung jawabnya berat itu. Tanggung jawabnya berat. Terus di sini satu lagi mungkin Ini virus lebih berbahaya para ikhwah. Virus ketika anak perempuan Anda, istri perempuan Anda membuat video di aplikasi-aplikasi bergoyang ria ditonton oleh laki-laki mata jalang. Itu lebih berbahaya daripada virus corona. Perhatikan Anda wahai para lelaki. Lihat kelaki-lakian Anda dengan cara menjaga aurat wanita-wanita yang di bawah tanggung jawab Anda. Lebih baik Anda sibuk, capek, letih mengurus mereka di dunia, menasihati mereka di dunia, dibandingkan kita dapat siksa akhirat. itu masih khasnya besarnya tanggung jawab seorang ayah. Terlebih sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang yang membuat orang itu gampang berbuat maksiat. Ya, salah satunya kita sebutkan aja untuk TikToker gitu. Seperti yang dijelaskan dalam video tersebut, orang ayah itu lebih baik capek, lebih sibuk, lebih baik lelah sekarang menasihati istri dan anak-anaknya. Tapi karena kalian belum menikah kan, nah carilah wanita perempuan yang tidak seperti itu. Makanya diharuskan mencari perempuan itu yang karena agamanya, lain karena TikTokerna. Padahal yang TikToker bagus gitu, gelis. Oh, seperti kamar tes hanu dititah nyeun non kobul ayah kamari diaswekeun malahan ku bapak nggak disebutin ngaranna. Saya terima nikahnya Cikakiku cenah Cikakiku mun salah binti saha itu disebutkan manehna. Nah hayang jeung kitu tanggung jawabna kumaha gitu, tanggung jawabna kumaha nyari saukur nafsu mah dasar warwah keneh rek jeung nu geus goreng oge ngan saukur nafsu mah seperti itu. Nah sekarang kita itu tanggung jawab tanggung jawab seorang suami ya, tanggung jawab seorang suami. Nah tadi mah awet asa direndahkan terus, akhirnya kita angkat selesai. Di sini tentang istri solehah, tak mesti ia dari seorang santriwati atau kalangan ustazah. Istri solehah itu tidak mengharuskan dari kalangan santriwati atau kalangan ustazah. Jika dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dan patuh pada suaminya, dia layak disebut istri solehah. Simpel sih, ngan hese ngalaksanakeun dana hungkul. Ya kan? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dan patuh pada suaminya, dan begitu disebut istri solehah. Lain ngaranna digenti jadi mar'atus solehah. Ayeun gitu. Sampai Bapak dulu waktu kuliah ada orang perempuan teman Bapak satu kelas, namanya itu Elsa Mar'atus Solihah. Bapak kira ketika Bapak tanya, Bapak pikir itu main-main, ternyata memang benar namanya Elsa Mar'atus Solihah. Ya bukan seperti itu. Istri yang solehah itu adalah istri yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada suaminya. Nah, istri yang seperti itu disebut dengan istri solehah.
Ya. Nah, nyambung dari yang tadi, yang pertama dari 10 wanita yang akan diusir dari surga. Apabila keuangan suamimu sedang sulit seperti sekarang karena pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan ini akan tuntas, ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Maka bersabarlah dan biasakanlah dirimu menjalani kondisi itu. Lain kurang herung weh. Ulah keluh weh. Jangan seperti itu. Jadilah istri yang qanaah, menerima kehidupan yang ada dan jangan engkau cela suamimu, ya. Sesungguhnya qanaah adalah kekayaan yang tidak akan habis. Ketahuilah bahwa kekayaan yang hakiki adalah kayaknya hati. Taeta anu kudu kurang ditumbuhkan di nu hate teh. Uruslah suamimu dengan baik dan bersyukurlah kepada Allah, niscaya Dia akan menambahkan karunia-Nya kepada kalian. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah. La in syakartum la azidanakum. Ya, Quran surat Ibrahim. Dengan demikian engkau akan memperoleh cinta suamimu dan penghormatannya. Nah, itu yang penting. Apalagi di masa sekarang tidak sedikit orang yang berkeluh kesah karena penghasilan suaminya, dan jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Jadilah istri solehah yang tadi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, taat kepada suami dan menerima, ya, ingat kembali menerima apa yang diberikan oleh suaminya. Terus di sini ada cuitan. Dari corona kita belajar bahwa acara pernikahan yang sederhana, tidak mewah, tidak boros, ternyata bisa juga tidak mengurangi keabsahannya dan bahkan menjadi lebih ringan untuk dilaksanakan oleh kedua mempelai, ya. Jadi intinya mah nu kamari dangdut terus non ngaranna teh resepsi itu tidak ada dalam rukun nikah, ya, tidak ada dalam rukun nikah. Tapi jigana lamun nikah, lamun hajat teu nambah dangdut jigana teh henteu sah gitu. Makanya ku corona diajarkeun geus tong loba hura-hura gitu. Tapi nu ngaranna nafsu jelema keur corona ge ayeuna aya we anggar we nambah dangdut gitu kan. Nah, seharusnya kita belajar mengambil hal positif dari pandemi ini, ya. Sekarang untuk masuk ke pertanyaan, ya. Dulu, ini pertanyaannya dulu banget. Bapak berjanji menjawab ini di bab nikah. Kemarin sempat Bapak cari itu jawabannya. Karena Bapak pernah baca di kitab Qurratul Uyun, Bapak cari dulu kitabnya, ternyata sepertinya kitab Bapak itu ada yang meminjam dan Bapak lupa entah siapa yang minjam. Karena Bapak cari di rumah itu tidak ada kitabnya, ya. Dulu pertanyaannya seperti ini, Pak, kenapa wanita yang tinggi lagi kurus itu dilarang untuk dinikahi? Ya, dilarang untuk dinikahi. Nah, di sini itu jawabannya ada di kitab Qurratul Uyun, ya. Itu kitab khusus tentang secara garis besar, ya, khusus membahas tentang hubungan suami istri. Kitab. Jadi sebenarnya nama nusan kawin mah ulah waka diajar kitab eta kecuali nu geus kawin. Tidak naon nu geus kawin mah. Nah, itu, dan di sini karena Bapak tidak ada kitabnya, Bapak cari di Google dan insya Allah sama. Kalau misalkan kalian tidak percaya atau yang bertanya mungkin agak ragu-ragu dengan penjelasan di sini, kamu beli matan Qurratul Uyun. Kalau matan, jangan kitabnya, matannya saja. Karena kalau matannya itu sudah diterjemahkan, tapi pakai tulisan Arab, bahasa Sunda, tapi tulisannya tulisan Arab. Nah, itu yang disebut matan. Itu Bapak anjurkan seperti itu. Nah, di situ kurang lebih tulisannya seperti ini. Wanita luh baroh. Di sini wanita luh baroh. Paling atas, ya, yang di tulisan tebal. Wanita luh baroh, wanita yang tinggi kurus. Bapak hilangkan dulu kameranya. Nah, wanita luh baroh, wanita yang tinggi kurus
dan sakit-sakitan yang akan malas bekerja dan merepotkan suami sehingga suami tak fokus mencari nafkah. Ini wanita yang dilarang dinikahi menurut kitab Qurratul Uyun, disebutnya wanita loh baroh. Jadi bukan hanya tinggi kurus saja, ya, bukan hanya tinggi kurus saja, tapi juga sakit-sakitan. Mungkin karena dia merasa dia tinggi kurus, makanya dia tanyakan. Tapi dia tidak asalkan tidak sakit-sakitan, tidak malas bekerja, dan tidak merepotkan suami sehingga suami tidak fokus mencari nafkah, itu tidak apa-apa. Kalau hanya tinggi kurus, kalau dia solehah, ya kenapa tidak, ya kan? Yang tidak boleh itu yang sakit-sakitan. Maksud sakit-sakitan di sini teh loba alasan lah, rek sasapu wae teh nyeri suku gitu, rek ngepel, nyeri leungeun, paribasa, anu kitu maksudna mah. Kan malas bekerja dan tentunya kan ngerepotkan suami, sehingga walaupun berdasarkan kewajiban hak dan kewajiban suami istri kemarin beberes eta teh kewajiban salaki gitu ya, sehingga suami tidak fokus mencari nafkah, nepikeun ka lalai lah terhadap pekerjaannya. Nah, itu tidak boleh. Wanita yang seperti itu tidak boleh. Dan ingat, kalau misalkan kamu tersinggung dengan wanita tinggi kurus tidak boleh dinikahi, wanita yang sebaliknya pun sama. Di sini wanita baroh, wanita yang pendek tubuhnya atau dalam kurung di sini cebol dan jelek akhlaknya. Ingat, jelek akhlaknya, bukan fisiknya ya. Tanpa ada kelebihan. Beda cerita bila pendek tubuhnya tapi baik akhlaknya, tuh kan beda. Nah, jangan disalahartikan. Ya, itu. Jadi untuk pertanyaan yang dulu itu sudah Bapak jawab. Ya. Terus kemarin ada lagi yang bertanya tentang mas kawin. Bapak lupa lagi pertanyaannya. Dan Bapak simpan di mana ya? Di WA kalau nggak salah ya. Masuknya itu kemarin berarti di WA. Oh nggak, di screenshot. Di screenshot. Semoga masih ada. Ya, sudah dihapus. Ya, ya, ternyata sudah dihapus. Kalau Bapak buka WA-nya langsung sekarang, mungkin akan ketahuan siapa yang bertanya. Tapi kurang lebih pertanyaan itu seputar mas kawin. Mas kawin itu boleh emas? Apakah boleh emas atau uang? Kurang lebih seperti itu. Emas dan uang itu boleh dijadikan mas kawin, ya. Emas dan uang itu boleh dijadikan mas kawin. Jangan hanya jangan hanya terfokus karena namanya mas kawin kudu emas. Nah, tidak boleh seperti. Yang tidak boleh itu justru seperangkat alat sholat dan alat ibadah lainnya, ya kan? Itu yang tidak boleh, ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah seperangkat alat sholat, Al-Quran itu tidak boleh dijadikan mas kawin, ya, karena akan berdosa jika seperangkat alat sholat tadi, Al-Quran tadi tidak dipakai setelah menikah. Jadi kudu dipakai doraka, karena Al-Quran itu dihadirkan yang dibaca. Beda halnya dengan emas. Kalau emas atau uang biasanya itu kan beda, cukup seharian pada sana emas lamun dipakai, lamun tidak berarti dijual, itu boleh, ya kan? Kalau uang dipakai berarti untuk dibelikan sesuatu, kan seperti itu. Tapi kalau misalkan mas kawinnya seperangkat alat sholat, maka selama seperangkat alat sholat itu ada, itu harus dipakai, ya. Jeung aneh deh nyebutkan seperangkat alat sholat tapi teu jeung masjidna ngan saukur mukana we jeung sajadah. Mun jeung masjidna jeung tempat nguduna sakalian, tah eta kakarek seperangkat alat sholat. Gitu, ya. Terus untuk Al-Quran, sama Al-Quran itu masih ada, harus dibaca setiap hari. Gitu. Nah, itu berat, ya. Jadi boleh dengan emas, boleh dengan uang. Untuk yang bertanya tentang tentang mas kawin. Penutup, karena ini sudah hampir 1 jam, barusan politik. Baik, terakhirnya. Penutup, intinya, oh iya, ini ada yang
kemarin ada kebetulan Bapak posting di WA, ini ada yang bertanya. Ada fenomena menonton video dapat uang. Ini bagaimana hukumnya? Terlebih kan ya kalau kita sambungkan dengan bab kita tentang munakahat, ini contohnya seperti Bapak, bisa berpengaruh cara mencari uang si suami, apakah halal atau haram. Nah di sini harus jelas ya. Di sini kemarin Bapak screenshot, Bapak SS 100 fenomena nonton video dapat uang. Ini kalau di YouTube bisa ditonton videonya. Kita cari di Yudi Setiadi itu, karena sama Bapak kan di sini kan Wahyudi Kristian, ke Bapak dibagikan lagi. Jadi ayah dina beranda Bapak kalau misalkan mau lihat videonya. Nah, inti dari video yang di Facebook ini adalah ini. Kita perbesar dikit. Nah, yang dilarang itu adalah skema Ponzi atau piramida. Nah, skema piramida ini sudah banyak sebelum fenomena nonton video dapat uang ini. Sebelumnya sudah banyak, ya, banyak sekali. Dulu Bapak waktu sebelum bekerja lah, sebelum menikah, banyak sekali yang menawarkan skema-skema seperti ini. Cuma dulu Bapak belum tahu hukumnya itu apakah boleh atau tidak, apakah halal atau haram. Tapi hati Bapak itu selalu menolak, gitu. Alhamdulillah nanti selalu menolak. Dan sekarang sudah tahu ternyata memang tidak boleh skema piramida. Nah, kita kembali. Nah, yang tidak boleh ini skema piramida. Apa itu skema piramida atau Ponzi? Di sini dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, skema Ponzi adalah sistem kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan bukan dari hasil penjualan barang. Ingat, bukan dari hasil penjualan barang, melainkan dengan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha. Jadi, menang untung nateh, baca dulunya, terutama dari biaya partisipasi orang lain. Jadi misal kita bahas bukan aplikasi dulu ya. Dulu itu disebutnya tenang MLM, kita mau salah mah LMM. Jadi sistemnya segitiga. Ketika ini satu orang di atas, dua di bawah, ya, dua di bawah segitiga. Ini yang di atas, ketika berhasil mengajak dua orang yang di bawah ini, dia akan mendapat keuntungan ke atas, ya. Lalu tugas yang di bawah apa? Sama, mencari dua orang lagi ke bawah lagi, ya kan? Ke bawah lagi terus segitiga seperti itu. Nah, kenapa di sini tidak boleh? Karena di sini subhat, ya. Di sini subhat, bukan dari hasil penjualan barang. Jadi apa yang diproduksi dalam perusahaan tersebut, dalam skema tersebut, kenapa bisa sampai menghasilkan uang? Nah, menghasilkan uangnya adalah dengan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha. Karena siapapun yang ikut itu ada biaya ADM-nya. Ini bukan aplikasi ya. Ini bukan aplikasi. Ini bukan aplikasi. Nah, itu yang Bapak tahu untuk skema yang pasti Ponzi atau piramida. Ya. Itu jelas tidak boleh. Karena kenapa? Ketika yang paling bawah yang kalau misalkan semakin banyak, ini akan semakin untung adalah yang paling atas. Ini akan semakin paling menguntungkan. Sementara yang paling bawah, kalau misalkan tidak bisa mengajak orang lagi, maka dia akan mentok, tidak akan punya dapat penghasilan. Nah, itu yang jadi masalahnya. Nah, kenapa tidak boleh? Karena merugikan orang lain, ya, karena merugikan orang lain. Makanya di sini hukumnya jadi haram untuk skema Ponzi atau piramida. Lalu bagaimana dengan aplikasi-aplikasi atau fenomena nonton video dapat uang? Bagaimana? Ya kan? Ini harus jelas, ya, harus jelas. Yang Bapak download kemarin adalah snack video seperti contoh-contoh videonya seperti yang Bapak tampilkan tadi. Kita lanjut. Nah, oke. Di sini ini aplikasi snack video. Undang pengguna baru dan pasti dapatkan 52.600. Undang teman. Di sini ada salin
kodenya. Cara mendapatkan 52.600 adalah menghasilkan hingga 12.600 teman mengisi kode undangan Anda. Jadi ketika kode yang ini disalin, nah di sini kan ada tulisan undang teman. Di sini ada kode dari 629 sampai 009. Ketika ini disalin, dimasukkan ke kode pengguna baru. Jadi intinya sarua pangajakna kaos tadi. Ngajakan deui. Tah urang langsung menang 12.600. Ya, itu langkah pertama. Hasilkan hingga 28.000. Kita akan mendapatkan 28.000 kalau teman yang kita undang tadi menonton video selama 2 hari. 2 hari lagi. Jadi 3 poe lah. 3 poe timimiti daftarkeun 3 poe nonton video minim 15 menit per hari. Maka nah si anu tadi ngajakna menang deui duit 28.000. Hasilkan hingga 12.000. Lamun si teman nu diajak tadi terus menonton video setiap hari. Ya, terus menonton video setiap hari. Kita bahas di sini bawahnya. Oh, supaya lebih jelas di sini aja. Nah, undang pengguna baru setelah perbaikan berhasil, Anda bisa mendapatkan hadiah 12.600 koin di hari pertama. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Di atas di sini ditulis Rp 12.600. Sedangkan bawah ditulis 12.600 koin di hari pertama. Ya. Dari Rp kenapa jadi koin? Karena perbandingannya itu setelah Bapak cek, karena tadi koinnya itu akan ditukar otomatis menjadi rupiah ketika tengah malam. Jadi Bapak screenshot sebelum tengah malam, terus dibuka lagi ketika tengah malam. Perbandingannya itu adalah 50 koin menjadi 1 rupiah. 50 koin menjadi 1 rupiah uang. 50 koin ya. Nah, di sini jadi koin berarti kalau misalkan di sini Rp 12.600 terus di sini 12.600 koin di hari pertama, maka jumlahnya sudah pasti akan berbeda. Artinya di di aplikasi ini kurang tidak konsisten. Apakah ini yang dikasih uangnya atau koin, ya kan? Tidak konsisten. Yang kedua, setelah berhasil mengundang teman baru, ia perlu menonton video berlangsung selama 3 hari. Cukup apa tadi? Ini yang kedua, ya, 3 hari dan lebih dari 15 menit setiap hari di snack video, dan Anda akan mendapatkan koin. Nah itu, ya. Jadi ketika nu anyar eta nonton video, orang yang tadi mengajak, yang dimasukkan kodenya, dia akan mendapatkan keuntungan lagi. Yang ketiga, teman terus menonton video, Anda mendapatkan hadiah setiap hari, dan setiap teman bisa menghasilkan Anda hingga 12.000 koin. Nah, ini yang jadi masalahnya. Ya. Ini yang jadi masalahnya. Kalau misalkan Bapak katakan, jadi bagaimana hukumnya? Hasilkan uang dalam 3 angka. Ini seperti yang tadi ya. Bagikan ke teman di sosial mediamu, teman mengunduh dan masuk ke snack video, kode undangan berhasil mengikat teman. Ini yang tadi Bapak jelaskan. Jadi bagaimana hukumnya? Bapak katakan selain dari yang bawah tadi menghasilkan uang untuk yang atas, yang mengajak, yang bawah juga mendapatkan koin. Cuma tidak sebanyak tidak sebanyak yang didapatkan oleh yang atas. Ya, contoh seperti Bapak lah nunggu download video. Nah, orang yang mengajak Bapak, ini yang paling atas, orang yang mengajak Bapak, terus Bapak dihandap video. Ketika Bapak menonton video 15 menit, Bapak dapat poin. Ya, dapat poin. Di sana itu ada putaran, kalau yang tahu yang punya aplikasinya, di situ ada putaran. Setiap putaran itu kurang lebih 50 poin. 50 koin. Ya, 50 koin. 50 koin. Terus entahlah yang didapat oleh yang mengajak ini siapa. Bapak tidak akan menyebutkan namanya ya, karena guru juga. Aduh. Jadi yang jadi masalah adalah karena alasan tadi kan, kalau misalkan yang bukan aplikasi ya, yang Bapak jelaskan di awal, yang bukan aplikasi, orang yang paling bawah ini kalau dia tidak bisa mengajak orang lain, dia tidak akan punya penghasilan. Ya kan? Tapi kalau ini aplikasi, hanya dengan kita menonton video tanpa mengundang teman, ya, tanpa mengundang teman pun
kita akan mendapatkan koin, cuma memang kecil ya, tergantung dari lamanya kita menonton. Ya, tergantung dari lamanya kita menonton. Nah, yang di sini, yang di atas akan lebih banyak mendapatkan koin ketimbang kita. Nah, itu yang jadi masalahnya. Nah, ya sekarang yang di atas, yang di bawah, bagaimana menurut pandangan agama? Bukan pandangan, ini lebih tepatnya bukan pandangan agama ya, karena ini sifatnya modern, aturan baru, maka disebutnya kias. Ya, kan ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias. Nah, ini disebutnya kias. Menurut Bapak pribadi, selama orang yang di bawahnya itu ridho, ya, tidak merasa dirugikan, dia, maka yang di atas ini akan menjadi halal. Selama orang yang di bawahnya ridho, ya, karena tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau jika orang yang di bawahnya itu merasa dirugikan, maka hasilnya ke sini akan haram. Ya, karena sistem dari usaha, baik itu berdagang, jual beli ataupun perusahaan, baik antara penjual dan pembeli ataupun dengan karyawan dengan bosnya, tidak boleh ada yang dirugikan. Itu sistemnya. Ya, itu sistemnya. Dengan dalil tersebut tidak boleh ada yang dirugikan ketika yang di bawah ini, jadi misal lu ngajak Bapak, selama Bapak ridho, maka uangnya halal. Nanti Bapak teuing tinu lain makan, tinu hiji deui mah teuing teu apal. Kan seperti itu. Ya. Jadi selama orang yang di bawahnya itu ridho, maka akan menghasilkan uang yang halal. Tapi selama tidak ridho, ya wayahna. Gitu. Ya wayahna. Ya, Pak, bagaimana kalau hanya menonton video saja? Bapak pun berpikir seperti itu. Ya, Bapak pun berpikir seperti itu. Kalau hanya menonton saja, karena kita dapatnya koin, itu tidak jadi masalah. Itu boleh-boleh saja, itu halal. Karena kita beli kuota, terus baterai kan habis dipakai nonton video, terus listrik kan juga dibayar. Ya, nah itu kalau kita menonton video dapat uang sesuai tema tadi, ini. Nah, fenomena nonton video dapat uang ini kalau kita hanya nonton dapat uang cuma karena tadi lama gitu, menangna karena perbandingannya itu 50 koin banding 1 rupiah. Perbandingannya 50 koin jadi 1 rupiah ditukarnya itu. Karena lama, supaya cepat ini masuk ke skema Ponzi, menggunakan mengundang teman di sini. Nah, mengundang teman. Jadi menurut Bapak pribadi, kalau misalkan hanya nonton video kita dapat uang tanpa mengajak teman, itu intinya hasil kerja keras kita sendiri. Ya, dan itu halal. Tapi ketika kita mengundang teman bahkan sampai memaksa kudu-kuduan tanpa memberikan penjelasan seperti yang Bapak tadi sampaikan, itu bisa jadi haram. Ya, bisa jadi haram. Tapi kalau misalkan yang di bawahnya ridho, ini jadi halal. Bapak kemarin diajak teu dibejaan tata carana sistemna kumaha. Jangan diasupkeun teu ngarti mimitina mah. Jadi diasupkeun kode ti manehna jang naon mimitina mah. Gitu kan? Teu apal. Nah, jadi kumaha atunya? Heuh, sarua jeung nipu lamun teu lumrah teh. Nah, dengan seperti ini, kalau misalkan dijelaskan dari awal dengan ini kita gini, dengan ini kita gini, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Misalnya Bapak rek ngajak teman baru. Ya, rek ngajak teman baru. Tapi dijelaskan, dengan kamu bergabung saya dapat keuntungan dari kamu. Kamu ridho henteu? Kamu mangke dapatna lamun nonton hungkul sakieu, tapi ka Bapak aya sakieu. Dijelaskan kemarin Bapak waktu diajak tidak dijelaskan seperti itu. Ya, da kabita download we heula aplikasina jeung hayang apal gitu ulah cenah cek batur ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, begitupun untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kalau skemanya Ponzi atau piramida,
Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu haram. Ya, itu haram. Kalau misalkan yang di bawah tidak mendapat keuntungan sama sekali. Tapi kalau yang Bapak jelaskan di sini, yang Bapak jelaskan di sini untuk aplikasi VTube. Kalau VTube Bapak gak pernah download, terus ada Vito dan yang lain-lain. Kalau skemanya Ponzi, intinya adalah kalau misalkan ada yang dirugikan, pasti ya aya nu dirugikan, berarti haram pasti. Tapi kalau misalkan tidak ada yang dirugikan, itu bisa jadi halal. Ya, contoh seperti Bapak tadi, kerma Bapak taranya katakan sebagai manusiawi rek ngaluarkeun sedekah teh hese, bener tuh. Ya kan yang coba anggap sedekah lah. Dan nonton video lagi di sekolah pakai wifi, kita pakai kuota pribadi, itu kan seperti itu. Jeung nontonna penggunaan aplikasina oge nya tergantung orangna. Kemarin Bapak sempat diperingatkan nya aya nu galelis nu sarek mah lewat we cenah. Ya tergantung orangna, aya nu di like, anu diikutina nu kumaha. Lamun seperti contoh nu ku Bapak nu di SW-keun terus nu ditayangkeun tadi, ya kan? Namun di download anu di like-na, anu diikutina nu karar itu moal kaluar sareksi, moal. Gitu tergantung dari cara kita menggunakan aplikasinya. Ya. Jadi bisa jadi halal untuk aplikasi khususnya snack video ya yang Bapak download, yang Bapak tahu. Kalau hanya menonton itu tidak jadi masalah dan itu boleh-boleh saja, halal lah. Ya, halal. Karena itu hasil kita sendiri, kecuali kalau kita tadi mengajak teman dengan unsur paksaan. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan kalian mau dengan sukarela jadi jadi orang yang di bawah Bapak, misalkan geus ku Bapak dijelaskan tadi, tanpa paksaan, ridho ka Bapak menang, kamu juga dapat, ya itu tidak jadi masalah. Ya, sok japri ka Bapak kayak ku Bapak diberi kodena lumayan lah. Atuhnya itu jadi web promo. Jadi itu untuk pertemuan hari ini ya. Kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan di Japri. Yang tidak mengertinya di sebelah mana, yang kurang pahamnya sebelah mana. Nah, untuk tugasnya kembali lagi. Nah, untuk tugasnya sekarang sama lagi, baik itu di SMK Lur atau di PGRI. Untuk tugasnya Bapak pengen tahu kalau misalkan ini tentang aplikasi yang dapat apa ya? Oh ya, untuk laki-laki, untuk tugasnya, apakah kalian setelah membaca ini, apakah kalian masih ingin poligami atau tidak? Ini untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan, setelah mana ya? Oh ya, untuk perempuan bagaimana tanggapannya terhadap dosa yang menolak ajakan suami? Itu untuk perempuan, baik di SMK Lur ataupun di PGRI sama ya sekarang karena tugas portofolionya sudah selesai. Itu saja mungkin bisa Bapak sampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan baik tentang tugas, tentang materi, apa saja berkaitan keagamaan boleh di Japri. Ya, kalau mau di-save nomornya dengan Bapak karena SW Bapak itu selalu katanya selalu wow, selalu up to date katanya lain cek Bapak kadenya. Kalau mau di-save nomor WA-nya, sebutkan nama dan kelas dan tujuannya pengen di-save oleh Bapak. Di WA langsung. Nya ulah nyebut. Jadi biasakan ngechat guru teh assalamualaikum, sebutkan nama, sebutkan kelas, jeung tujuan naon gitu langsung ulah nepikeun ka guru situ teh nanyakeun deui rek Waalaikumsalam ieu saha kelas mana tah ulah nepikeun ka kitu sok langsung to the point ya. Itu saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.